Pemilihan umum adalah proses demokratis yang dilakukan oleh warga negara yang sudah memenuhi syarat untuk memilih wakil rakyat atau pejabat pemerintahan. Pemilu di berbagai negara biasanya diadakan setiap 5 tahun sekali. Warga negara akan memilih presiden yang akan memimpin selama 5 tahun dalam satu periode dan bisa dipilih dalam periode berikutnya tergantung maksimalnya ditentukan oleh undang-undang atau konstitusi negara masing-masing. Dalam kurun waktu 5 tahun ke belakang, dalam setiap penyelenggaraan pemilu, generasi muda selalu menjadi sorotan bagi para calon presiden. Kenapa? Karena mereka sebagai kekuatan baru dalam sebuah arena pemilu. Para calon biasanya melakukan pendekatan khusus kepada mereka untuk mendapatkan suaranya. Turki dan Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Islam yang sangat besar. Meskipun berada di benua yang berbeda dan jarak yang jauh, kedua negara sama-sama menjalankan sistem presidensial di mana presiden memiliki kekuatan sebagai kepala negara. Kemudian, dalam proses pemilihan umum juga memiliki beberapa persamaan. Mereka melakukannya setiap 5 tahun sekali. Dalam pelaksanaannya, Indonesia saat ini menerapkan sistem pemilihan umum presiden secara langsung. Diatur di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan umum presiden yang berbunyi, pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan umum presiden Turki saat ini juga menerapkan sistem pemilihan secara langsung oleh rakyat. Hal ini diatur di dalam pasal 101 Konstitusi Turki yang berbunyi, Presiden Republik adalah warga negara Turki yang berusia di atas 40 tahun, memiliki pendidikan tinggi, dan memenuhi persyaratan dipilih langsung oleh masyarakat dari kalangan warganya. Masa jabatan presiden adalah 5 tahun. Di dalam penyelenggaraan pemilu Indonesia tahun 2019 dan pemilu Turki 2022, keduanya memiliki unsur pemilih dari generasi muda yang jumlahnya begitu banyak. Generasi muda berpotensi menjadi kingmaker dalam pemilihan tersebut. Selain karena jumlahnya yang banyak, juga mereka memiliki sifat yang bisa mempengaruhi satu sama lain melalui media sosial ataupun platform lain yang familiar dengan mereka. Di Turki, selain pemilih di kota Istanbul, ada 5,2 juta pemilih baru dari generasi muda atau sekitar 7,5% dari keseluruhan pemilih Turki yang mencapai sekitar 64 juta jiwa pada pemilu kali ini. Karena itu, calon presiden yang mendapat dukungan terbesar dari kota Istanbul dan generasi muda akan mulus melenggang menuju kursi presiden Turki. Berdasarkan jajak pendapat lembaga survei ternama Turki yang bernama Metropol, 78% pemilih pada kelompok usia 18-24 tahun menyatakan akan memberikan suaranya pada pemilu. Metropol mencatat setengah dari pemilih muda lebih menyukai calon dari pihak oposisi yakni Kılıçdaroğlu. Tidak berbeda jauh yang terjadi di Indonesia. Hasil survei Center for Strategic and International Studies menunjukkan presentasi partisipasi pemilih muda di Indonesia meningkat dari pemilu 2014 ke 2019. Tercatat sebanyak 85,9% responden mengatakan memilih pada pemilu 2014, sedangkan sebanyak 11,8% tidak memilih dan 2,3% tidak menjawab. Sementara pada pemilu 2019, presentasi pemilih meningkat sebanyak 91,3% responden mengatakan memilih pada pemilu 2019, diikuti 8% tidak memilih dan 0,7% tidak menjawab. Adapun demografi pemilih Indonesia saat ini didominasi oleh anak muda yang berusia 17-39 tahun. Populasi pemilih muda diprediksi bakal mencapai sekitar 60% dari total pemilih pada pemilu 2024 mendatang. Kemudian, ketika dalam masa kampanye pemilihan, generasi muda banyak dilibatkan dalam melakukan pengaruh terhadap para pemilih. Karena generasi muda memiliki jaringan yang luas dan tanpa batas serta memiliki preferensi pilihan yang berubah. Seperti yang terjadi di Turki, generasi muda banyak memilih calon dari oposisi karena mereka hidup di saat masa jabatan Erdogan sedang dilanda masalah. Di Indonesia, proses kampanye kedua paslon selalu menyematkan ciri khas generasi muda. Seperti Jokowi ketika berkeliling selalu mengenakan sepatu sneaker alih-alih menggunakan sepatu pantofel. Dan Pak Sandiaga Uno yang selalu melakukan kegiatan jogging yang juga olahraga yang banyak digemari oleh anak muda. Di kedua negara, jumlah pemilih muda sama-sama memiliki jumlah yang banyak dari presentasi total pemilih, sehingga di kedua negara pengaruh terhadap generasi muda sangat dibutuhkan. Generasi muda menjadi kantong suara yang sangat direbutkan, maka para calon presiden saling merebut kantong tersebut dengan berbagai cara agar generasi muda mau ikut berpartisipasi dalam politik, terutamanya dalam pemilihan umum presiden.